Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairawan Soraji, mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor NEM 25011110946 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam NW Bung Pluncing kelas 2 dengan materi sujud, tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan belajar bersama. Dan sebelumnya saya tanya bagaimana kabar adik-adik semuanya? Udah berdoa apa belum? Belum. Oke. Seperti biasa kita berdoa dulu ya, berdoa. Silakan ya ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mursalin wa sahbihim ajma'in wa antu anjirna lakal watmina lakal manati ulurin ma ila yawmiddin wa anta Baik, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang sebelum kita mulai belajar, seperti biasa Bapak Guru cek kehadiran dulu ya. Yang nanti saya panggil namanya bilang hadir ya. Amira Saputri, Adrian Saputra, Azira, Emi Kaila, Hairuman Juandika, Imam Ibratul Rahman, Fathul Khair, Iswandi, Taufik, Muhammad Fauzan, Rangga Yuda, Rizky Ramadhani, Wafina, Yufi, Zara, M. Firdaus. Oke, semuanya sudah lengkap, sudah hadir. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan menumbuhkan rasa semangat kita ya dalam belajar. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Oke, dari hitungan 3 kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita mulai belajar, ya, kita tepuk-tepuk dulu biar semangat dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat. Seperti biasa dalam kelas kita sering mengadakan yang namanya kesepakatan kelas, di mana kita mempunyai kesepakatan kelas, yaitu pertama, siswa harus menghormati guru dan teman-temannya. Terus selanjutnya, siswa mengumpulkan tugas, kalau ada tugasnya nanti tepat waktu. Dan yang ketiga, siswa harus menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah sepakat nih semuanya? Sepakat? Baik. Baik, sekarang untuk selanjutnya Pak Guru akan tanyakan, semua siswa sudah siap belajar? Ya. Oke, kalau kalian sudah siap, selanjutnya kemarin minggu yang lalu, ya, pertemuan yang kemarin kita sudah bahas pelajaran tentang taharah. Ya, apakah kalian masih ingat? Taharah itu apa? Siapa yang bisa? Ya, apa itu taharah? Enggak benar. Selanjutnya taharah kalau menurut istilah, siapa yang bisa? Ya, coba. Bersuci dari hadas kecil maupun besar. Iya, itu taharah menurut istilah. Dan selanjutnya ada juga najis, macam-macam najis. Ada yang masih ingat? Ambah? Terus? Iya, ada 3 macam. Itu gambaran pelajaran yang kemarin. Dan selanjutnya adalah pelajaran tujuan kita, ya. Di bab yang sekarang kita akan membahas tentang sujud, ya. Ya, mati lampu. Sujud syukur, ya. Judul kita hari ini adalah tentang sujud, dan tujuan kita menjelaskan pengertian sujud. Siswa harus paham apa itu sujud dan macam-macam sujud itu ada berapa, dan apakah kalian semua sudah pernah melakukan yang namanya sujud? Udah nggak pernah melakukan sujud dalam artian sujud syukur, sujud tilawah, atau sujud apalah namanya? Ada yang sudah praktik? Mungkin sujud tilawah atau sujud syukur karena dapat rezeki yang banyak, melimpah dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan siap-siap menonton video singkat, ya, video singkat tentang sujud. Silakan nanti kalau ada yang penting dicatat sebelum kalian nanti diskusi sama kelompoknya. Oke, silakan dengar, nggak usah ngomong. Suaranya nanti dulu, ya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu.
سبحان من لا ينام ولا يسهو. Untuk di dalam sholat, sujud tilawah hanya bisa dilakukan bagi satu orang yang sholat sendirian dan membaca ayat sajadah. Jika mendengar orang lain membaca ayat sajadah, maka orang yang sholat sendirian tidak boleh melakukan sujud tilawah. Kedua, cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah dan mengangkat kedua tangannya. Jika membaca Al-Quran dengan posisi duduk, maka tidak perlu berdiri untuk takbir. Adapun lafaz niat sujud tilawah adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Kemudian sujud satu kali dengan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan jika ingin yang paling utama, maka ditambah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Cara sujud tilawah di dalam sholat, caranya tidak berbeda jauh dari sujud tilawah di luar sholat. Hanya saja sujud tilawah di dalam sholat tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, tetapi langsung sujud 1 kali. Dan tidak usah salam, akan tetapi langsung berdiri lagi untuk meneruskan sholat. Tentang pertama itu tentang sujud syukur, sujud tilawah sama sujud sahwi ya. Pertanyaannya di sini adalah apakah kalian sudah melakukan semua sujud itu? Contoh ketika nanti suatu saat ya, karena ini mungkin wajib kita akan dapati. Waktu sholat imam lupa akan rukun-rukunnya, misalnya lupa ruku dan lain sebagainya, itu diganti sama sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan beberapa rakaat? Dua rakaat ya. Dan sujud syukur pun berapa kali? Ya, dua kali. Itu dia sujud syukur. Oke, sekarang adalah waktunya kelompok-kelompok yang Pak Guru buat kemarin. Silahkan kita akan diskusi kembali mengenai sujud ini. Kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Dan sekarang silahkan untuk kelompok 1 itu sujud tilawah ya, sujud syukur ya. Sujud syukur. Kedua, tentang materi tentang sujud. Ya, dan kelompok 3 sujud tilawah. Oke, sekarang silahkan buat tugasnya masing-masing. Sudah ada lengkap di sana. Silahkan buka buku paketnya, ada di bab 4. Ada di buku paketnya di bab 4. Ya. Dan silahkan selesaikan tugas kelompoknya. Saya iya. Ya, saya sampai tulis.
Judul. Ayo. Tulis baik. Buat. Ini siap presentasi. Dalam 2, 3. Terus P. Ya. Nggak usah ya. Dua ya, jadi lanjut ke 3, ke 4. Mau pakai lagi. Sekarang kita akan mulai ke kegiatan inti atau presentasi masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya silakan kita ice breaking lagi ya, kita ulang ice breakingnya. Pertama, tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya tepuk pramuka. Raja Muda Karana. Selanjutnya siap-siap untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan siap-siap untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Firdaus. Syukur adalah sujud yang dikenakan ketika mendapat suatu kabar dan mendengarkan atau diumumkan. Yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan saya. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan. Apa saja penyebab seseorang harus melakukan sujud sahwi? Apa yang kamu ketahui tentang sujud? Syukur adalah sujud yang dilakukan dalam rangka ucap syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan. Berdasarkan istimewa ini kita menjadi cara yang kita para muslim untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause yang mulia untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan dalam kelompok kami yang dibacakan oleh Rizky. Oke, lanjut. Yang bertanya, Oke, kelompok 1 silakan. Apa saja penyebab seorang harus melakukan sujud sahwi? Orang melakukan sujud sahwi.
fima nafa'at. Ya, benar. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Dadah. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berikan upload yang mulia seluruh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami memperhatikan hasil yang disampaikan oleh Mira. Saya mau bertanya, Ya, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Apa saja dilakukannya? sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah ayat yang menyebabkan sujud setelah membacanya. Dilakukan saat membaca Al-Quran, baik kalau ayat maupun di luar ayat bisa menjumpai salah satu dari 15 ayat sajadah. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri upload yang mulia untuk kelompok terakhir. Baik, alhamdulillah pertemuan diskusi kelompok sudah berakhir. Baik, selanjutnya adalah semua siswa sudah paham apa itu tentang sujud? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Dan kesimpulannya dapat kita petik pada hari ini adalah bahwasanya sujud itu adalah tanda tunduk kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hikmah-hikmah yang dapat kita petik di sini itu adalah Allah adalah zat yang maha kuasa, sedangkan manusia hanyalah makhluk yang kecil dan lemah. Itu terus yang kedua, bukti besar dan kuasanya Allah adalah Dia selalu memberikan anugerahnya di setiap saat kepada makhluknya. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu bersyukur. Salah satunya dengan cara sujud, yaitu sujud syukur. Ya, seperti kita kalau kita dapat anugerah atau piala dan lain sebagainya, kita mengungkapkannya dengan sujud syukur. Dan yang ketiga, bukti kecil dan lemahnya manusia adalah tidak luput dari lupa. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu memohon ampun, salah satunya dengan cara sujud seperti dalam sujud sahwi. Yaitu yang sering kita lakukan ketika kita lupa melakukan rakaat dalam sholat, ruku, itu diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud karena kita lupa dalam sholat. Nah, seperti itu. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar seperti ini? Gimana rasanya? Senang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau senang, apakah ada tempat kesulitan selama proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Ada. Oke, alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Dan untuk memotivasi kita, mudah-mudahan kita tetap rajin, ya, rajin sekolah, istiqomah tetap dalam menjalankan perintah Allah, terutama menjalankan kewajiban kita sebagai siswa di sini, ya, yang seperti rajin-rajin masuk sekolah dan lain sebagainya, ya. Dan silahkan kalian harus tetap taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup dengan doa, tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Mungkin sekedar ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah dan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma surayka zalilanni wa la tudrika kalaini al-Fatihah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.